Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Titi Sriwulan SEMM, salah satu dosen tetap di kampus Politeknik PGRI Banten, program studi Bisnis Digital. Pendidikan S1 saya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ekonomi Manajemen, dan S2 saya di Universitas Pamulang, jurusan Manajemen. Saya memulai karir sebagai dosen tetap di Politeknik PGRI Banten pada tahun 2021, Prodi Bisnis Digital. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya presentasikan sebagai contoh dalam media pembelajaran adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS problem solving berdasarkan case study yang diambil pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas baik offline maupun online. Penyampaian pengajaran ini saya sampaikan agar lebih efektif melibatkan penggunaan berbagai metode dan strategi untuk memastikan mahasiswa memahami materi dengan baik. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan contoh yang konkret, memanfaatkan visualisasi, melibatkan siswa secara aktif, dan memberikan umpan balik yang teratur. Biasanya saya menggunakan beberapa metode pengajaran seperti metode ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran yang kooperatif, serta pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis teknologi. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu mata kuliah manajemen yang membahas konsep fungsi, strategi, dan praktek pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi modern. Pembelajaran difokuskan pada pengembangan kompetensi mahasiswa dalam merancang sistem MSDM berbasis teknologi digital, HR Analytics, dan Artificial Intelligence, Employee Experience, ESG, Environmental Social Governance, Talent Management, serta Future of Work agar mampu menghadapi tantangan revolusi industri 5.0. CPMK dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengembangan MSDM modern, mendesain proses rekrutmen berbasis digital, menyusun analisis jabatan dan kebutuhan tenaga kerja, melakukan perencanaan SDM, mendesain sistem seleksi berbasis kompetensi, menyusun program onboarding dan employee experience. Memahami penggunaan artificial intelligence dalam MSDM, menyusun strategi retensi dan engagement karyawan, serta menyusun proyek pengembangan sistem MSDM modern. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Human Resource Management edisi terbaru, Armstrong Handbook of Human Resource Management Practice, Society of Human Resource Management, International Labour Organization, dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Referensi pendukung dari mata kuliah ini saya juga dapatkan dari online, website, maupun video YouTube. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian dari beberapa poin sebagai berikut: kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 25%, UAS 35%. Berikut adalah contoh video pembelajaran di kelas secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Siang nih. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di materi pertemuan yang ketiga. Tapi sebelum kita mulai materi baru, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Arul untuk pimpin doanya. Sebelum mata kuliah dimulai, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Alhamdulillah. Oke, saya mau nge-review dulu. Ada yang masih ingat materi sebelumnya, minggu lalu? Ada yang ingat tentang apa kita? Tentang Manpower planning. Oke, apa sih manpower planning itu? perencanaan jumlah karyawan. Oke, perencanaan jumlah karyawan. Kenapa kita perlu harus ngerencanain jumlah karyawan? Supaya agar perusahaan itu berjalan secara efisien. Oh, oke. Jadi bayar gajinya nggak lebih besar dari pendapatannya. Kalau kita nih sebagai seorang pengusaha gitu ya, kita bayar gajinya lebih besar daripada pendapatannya, kira-kira kita rugi atau untung? Rugi ya. Kalau cara menghitung kita tahu nih manpower planning ini udah efisien atau udah efektif dari mana? Dari persentase apa tadi? Jumlah gaji yang dibayarkan. Oke, jumlah gaji yang dibayarkan atau labor cost ya. Nah, cara ngitung labor cost sudah tahu kan ya? Sudah tahu. Seperti apa? Jumlah gaji bayaran dibagi pendapatan perusahaan. Oke, sip. Nah, yang namanya labor cost itu identik pasti pakai yang namanya persentase ya nggak sih? Iya kan? Misalkan gajinya karyawan itu 50 juta. Nah, omsetnya itu 200 juta. Jadi berapa persen nih? 50 per 200 jadinya berapa? 2 berapa? Berapa persen? 25%. Gedean nggak? Kegedean nggak? Kegedean ya. Orang omsetnya cuma belum bayar listrik, belum bayar sewa, belum bayar yang lain ya. Nah, kita sebagai pengusaha dapat untung nggak tuh ya? Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya manpower planning. Gimana cara menentukan manpower planning? Nah, di materi ketiga inilah ya kita mulai menganalisis ya tentang apa saja, tentang job-job, tentang desainnya, tentang apa lagi, specification-nya, sehingga kita sebagai pengusaha nggak kelebihan hire orang, tapi juga nggak kekurangan hire orang. Oke? Baik, kita masuk ke materi berikutnya yang baru. Nah, tujuan dari materi ini tentang analisis dan job design ya. Yang pertama adalah agar mahasiswa ini mampu memahami konsep job analysis, job design, serta perannya dalam pengelolaan SDM. Kemudian bisa menjelaskan nih perbedaan antara job analysis, job design, job description, sama job specification. Kadang-kadang kita suka bingung ya, yang mana yang namanya job desk gitu ya, yang mana yang namanya specification gitu ya. Kadang-kadang ya udah tuh kita samain aja. Padahal kalau teman-teman mungkin ada di sini yang pernah nyoba upload lowongan pekerjaan di job portal seperti Jobstreet atau Karir? Pernah? Nah, di situ kan ada spesifikasi ya, ada tugas tanggung jawabnya. Nah, itulah yang dinamakan ada job analisisnya, ada job desainnya, description, sama specification-nya. Nah, capaian pembelajarannya apa saja? Ya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari job analis, kemudian job design. Kemudian mahasiswa juga mampu menyusun job description sama job specification. Ya, jadi keluar dari kelas ini nih, teman-teman udah bisa nih bikin yang namanya atasan lagi butuh untuk IT. Nah, dibikinin deh sama Ulul. Oh iya Pak, itu tuh job description-nya ini, specification-nya ini Pak. Gitu ya. Kemudian mahasiswa memahami dasar dari kompetensi mappingnya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi buat apa? Supaya labor cost-nya ideal, gitu ya. Nah, lanjut, bisa mengenal penggunaan teknologi ini berbasis digital job analysis. Masuk ke job analysis. Boleh dibantu Sahrul untuk dibacakan pengertiannya apa? Job analysis yaitu proses pengumpulan, menganalisis dan mendokumentasikan informasi mengenai suatu pekerjaan agar perusahaan mengetahui tugas, tanggung jawab, dan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Oke, saya sambil absen ya.
biar pada aktif nih, nggak ngantuk ya, karena ini kita habis makan siang. Oke, Sahrul sudah. Betul. Jadi di job analysis ini sendiri ya, kita tuh harus bisa mengumpulkan, menganalisis, dan juga mendokumentasikan informasi apa saja sih yang dibutuhkan oleh perusahaan supaya semua berjalan efektif dan efisien, nggak kelebihan juga nggak kekurangan. Menurut teman-teman ya, kalau misalkan HRD-nya salah menganalisis suatu pekerjaan, kalau kekurangan apa akibat untuk karyawan existing-nya? Untuk karyawan yang saat ini ada. Eva, misalkan nih, Eva kerja, ya, Eva sendirian, ya. Padahal Eva sebagai HR generalis, handle sekitar 100-200 karyawan gitu ya. Nah, kira-kira Eva kekurangan temen atau enggak? Kekurangan. Kalau dari sistem enggak dipenuhi ya, nggak ada sistem HRIS-nya, semua dikerjakan secara Excel gitu ya, kira-kira kacau nggak? Kacau ya. Jadi harus ada sistem. Bisa saja Eva seorang, asal ada sistem gitu ya. Oke Eva. Kemudian tujuan dari job analysis ini apa? Tadi untuk menentukan kebutuhan tenaga kerjanya, untuk landasan buat rekrutmennya ya. Kemudian menyusun sistem penilaian kerjanya atau KPI, targetnya apa, goal 1 pekerjaan itu apa sih, ya outputnya apa sih. Nah, kemudian menentukan pelatihan yang dibutuhkan sama menentukan struktur gaji sama jenjang karir. Ada job design, boleh dibantu Dela? Job design adalah proses menyusun atau merancang suatu pekerjaan agar lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan kerja bagi karyawan. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya tuh kayak di kasir tidak hanya menerima pada saat misalkan kita belanja nih Miss. Nah pada saat kita melakukan pembayaran itu kita juga harus membantu memberikan informasi promo juga. Nah itu kepada pelanggan, itu termasuk contoh daripada job design. Oke, jadi pada saat kita tahu nih lagi ada kebutuhan posisi apa ya. Nah bukan cuma job description sama specification-nya aja, tapi perannya dia apalagi, tugasnya apalagi, tanggung jawabnya juga apa. Sehingga pada saat di lapangan dia nggak ngerasa over job. Betul ya. Contoh misalkan rata-rata nih kalau kita ada di sebuah organisasi, kita sebagai seorang HRD gitu ya. Nah HRD itu udah pasti ngerangkap yang namanya sebagai event organizer, ya nggak? Ya. Nah, udah jelaskan dari awal pada saat tahap interview. Kamu kira-kira orangnya suka mengorganize nggak? Suka ngumpulin orang nggak? Suka ngobrol nggak? Suka dengerin curhat orang nggak? Ya, ditanyakan dalam sesi itu. Supaya apa? Supaya dia tahu nanti kita kalau ada event, acara-acara employee engagement, tugas kamu adalah prepare ya. Bisa jadi kamu ketuanya atau kamu jadi seksi apa. Nah, itu tugas kita semua nih. Jadi tanpa disuruh ya kita harus let's go pokoknya. Gitu ya. Itu peran dari job design, dijelasin ya. Tadi benar kata Dela, kalau misalkan kasir gitu ya, bukan cuma nerima duit doang ya, bayar-bayar, tapi ada promo apa, suggest apa. Nah, itu diinformasikan. Oke? Nah, tujuannya yang pertama untuk meningkatkan produktivitas tentunya, ya kan? Kemudian mengurangi kebosanan kerja, karena dengan ketemu kayak gitu, ya akhirnya kita jadi kerjanya lebih atraktif, ya nggak cuma di belakang meja doang atau dengan job desk yang kita punya aja gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan motivasi karyawan serta menciptakan pengalaman kerja yang menarik. Nah, kita lanjut. Job description. Oke. Bisa dibantu Ines? Oke, silakan. Job description adalah dokumen yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab suatu posisi. Oke. Job description ada nama jabatan, departemen, atasan langsung, tujuan jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, indikator kinerja atau KPI.
Oke. Saya mau tanya dulu. Di sini ada yang sudah bekerja, punya part time atau memang ya itu ya freelance gitu? Ada yang punya? Ada yang sedang melakukan itu atau pernah? Ya, siapa? Ulul? Oke. Ulul, boleh coba. Masih inget nggak posisinya dulu apa? Silakan maju. Kemudian siapa? Nama jabatannya apa? Benar. Nah, coba. Ya. Atasan langsung itu maksudnya gimana? Atasan langsungnya. Ulul siapa? Manajer siapa misalkan? Oh, nama dulu ya. Ya, nama jabatannya? Nama jabatan Ulul? Jabatan. Ya, Ulul, oke. Nama jabatan itu. Waktu itu posisi kamu sebagai apa? Pramugari mungkin? Miss kayak gini masa pramugari. Loh, iya kan siapa tahu pramugari buat naik haji ya? Iya. Departemen ini nama perusahaannya? Ya, terus departemen bukan. Departemen itu kamu kan agen asuransi. Nah, di marketing berarti ya departemennya. Departemen marketing. Atasan langsungnya siapa? Manajer marketing biasanya. Oke. Tapi kamu di leaderin sih, Miss. Jadi, Oke, boleh. leader marketing. Kemudian tujuan jabatannya apa? Tujuannya nge-closingin orang. Iya benar, mencari mencari closingan. closingan. Oke, tugasnya ngapain? Tugasnya canvassing, Oke, canvassing. terus kalau Tanggung jawabnya tanggung jawabnya bisa closing berapa banyak? bisa closing berapa banyak per bulan ya? Miss? Iya betul. Targetnya kan itu. Iya, karena baru itu minimal 5 satu bulan. Oke. Tanggung jawabnya adalah 5. Oke. Terus tanggung jawabnya Wewenang. lagi, Miss, Oh, apalagi? bisa ituin klaim nasabah. Oh, klaim nasabah. Oke. Bisa ngurusin klaim nasabah. Oke. Nasabah. Udah sih. Sama KPI-nya tadi ya? Ya ini yang 5. 5 ya KPI-nya. 5 per Oke. Ulul sudah bisa membuat job description atas posisinya pada saat itu. Terima kasih. Nah, masuk job specification. Oke, lanjut. Ada Angel. Boleh Angel, dibaca Angel. Apa sih itu, Angel? Job specification menjelaskan kualifikasi yang baru dimiliki oleh calon karyawan. Contohnya itu ada kriteria dan persyaratan. Kriteria dari pendidikannya itu masuk ke S1 manajemen psikologi. Terus manajemen atau psikologi tadi mas. Terus pengalamannya itu di minimal 1 tahun. Kemampuannya ada di Microsoft Office, komunikasi, dan administrasi. Lalu soft skill yang dimiliki itu ada teliti, disiplin, mampu bekerja dalam tim. Lalu usianya itu maksimal di 30 tahun. Oke, saya mau. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasus ini silakan teman-teman untuk bikin kelompok ya. Ini ada 3 pertanyaan, tugasnya ya. Kelompok 1, apa? Di sini ada sebuah restoran siap saji, akan buka 10 cabang, lagi butuh store manager ya. Pertanyaan untuk kelompok 1, tugas apa aja seorang store manager? Ya, ini store manager maksudnya ya. Kemudian kelompok 2, kompetensi apa saja yang harus dimiliki, dan yang ketiga, kualifikasi apa saja. Silakan dibentuk kelompoknya. Waktunya hanya 5 menit aja ya. Nggak usah lama-lama. Oke, yuk silakan kelompok 1. Pertanyaannya tadi ada sebuah restoran cepat saji akan membuka 10 cabang baru dalam 1 tahun. Betul. Nah, pertanyaan kelompok 1 adalah apa saja sih tugas utama dari manajer store? Nah, yang pertama itu tugasnya itu untuk mengelola seluruh operasional cabang agar berjalan efektif dan mencapai target perusahaan. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab juga meliputi mengawasi kinerja dari karyawannya. Kemudian memastikan kualitas produk dan pelayanannya tetap sesuai standar yang sudah ditentukan atau SOP-nya. Lalu ada mengatur jadwal kerja, kemudian mengelola stok bahan baku, menjaga kebersihan serta keamanan restoran. Selain itu juga store manager itu bertanggung jawab untuk
membina dan mengembangkan kemampuan tim agar produktivitas Oke. kita tetap meningkat terus meningkat. Oke, thank you kelompok 1. Nah, rangkuman ini semua itu dinamakan job description, gitu ya. Oke, good. Kelompok 2, silakan. Jadi kompetensi yang dibutuhkan oleh manajer store di restoran cepat saji ada 1, komunikasi yang baik, 2, pelayanan pelanggan yang baik juga, 3, kerjasama tim, 4, disiplin, dan 4, waktu. Oke, hampir sama ya. Tapi tadi yang depan tuh yang benar tuh, ya. Yang depan karena masuknya dia adalah ke job analyze-nya, ya. Kalau udah yang harus begini harus begitu itu masuk ke job description-nya. Ingat ya poinnya ya. Oke, yang ketiga. Silakan. Nomor 3, kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan. Nah, di sini ada yang untuk staff atau kasir dapur itu pendidikannya minimal SMA atau SMK bisa. Terus skillnya bisa cepatan, jujur. Dan satu lagi ada manajer restorannya itu pendidikan minimal D3 atau S1 sesuai bidangnya, sama pengalamannya 1-2 tahun di bidang P&B, sama skillnya paham SOP food safety. Oke, ini masuk namanya job spek. Nah, ayo ya. Gampang loh bedainnya ya, job description, specification sama analisis ya. Gampang ya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Rizky silakan. Kalau yang bagian job specification itu bisa berubah nggak sih? Oh, job specification tadi ya S1, misalkan dari awal SMA terus jadi S1 gitu ya. Tentu bisa ya. Kenapa bisa? Pertama mungkin dari organisasinya targetnya berubah ya, menjadi lebih besar targetnya. Yang tadinya mungkin target revenue-nya adalah 1M jadi 10M. Berarti kan yang tadinya mungkin bisa dihandle oleh pendidikan SMA, jadi karena omsetnya minta 10M, jadi paling nggak standarnya S1 bisa ya. Kemudian yang kedua, kenapa bisa berubah juga gitu ya? Sistemnya ada, dulu nggak ada manual, sekarang ada sistem. Jadi makanya qualified-nya butuh yang tadinya mungkin pendidikannya minimal SMA harus minimal background-nya S1 yang harus bisa Microsoft Office misalkan seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Oh oke. Silakan Ulul. Kan tadi kita bahas tentang job description ya Bu ya. Nah kan kalau misalkan ada pengalaman teman Ulul yang magang, terus juga ada juga yang maksudnya kerja gitu ya atau part time gitu. Ada beberapa karyawan yang memang mereka itu nggak ada yang kayak panen raya. Panen raya itu maksudnya ini ambil itu ambil sesuai dengan job desk-nya. Nah itu bagaimana cara menanganinya ketika kita menjadi seorang HR ini atau HRD ini untuk karyawan yang memang dia itu cerita atau curhat ke kita. Gitu. Oh oke. Maksudnya ini palu gada ya satu orang ya. Oke. Dan itu banyak terjadi ya. Oke. Yang pertama kalau peran kita sebagai seorang HR, kemudian misalkan dia mengeluhkan atau kita melihat, menotis nih ya, kita lihat dulu kontrak kerjanya ya. Kita lihat, kita samain job desk-nya udah sesuai belum. Kalau misalkan ternyata banyak yang nggak sesuai, kemudian kita tanya ke usernya atau atasannya, Pak ini teman kita job desk kontraknya ini Pak, tapi di lapangan ditemukannya beda sekali Pak, lebih banyak. Kira-kira pertimbangannya seperti apa? Jadi tanyakan pertimbangannya. Kalau misalkan usernya mengatakan bahwa oh iya ini job desk-nya cuma sementara kok, pas lagi event ini aja. Nah itu mungkin kita bisa memberikan informasi ke karyawannya ya, kita sebagai perantara. Tapi kalau misalkan ini adalah sifat yang reguler, ya kita sarankan ke atasannya bahwa Pak berarti job desk-nya harus diubah Pak, kemudian kompensasinya juga harus dipertimbangkan kembali untuk dinaikkan, misalkan seperti itu. Nah setelah diadakan negosiasi itu dan perusahaan juga punya labor cost yang masih oke, baru nanti kita ubah terkait job desk-nya, terkait benefit atau gajinya gitu ya. Kalau misalkan dirasakan perusahaan belum punya
untuk job desk itu gitu ya, atau untuk budgetnya tersebut, yang harus dilakukan HR adalah yang pertama memberikan pengertian kepada usernya untuk mengurangi, gitu ya, harus dikurangi Pak, karena kalau tidak nanti brand image-nya kita juga nggak bagus, gitu. Oke, cukup? Baik. Baik, terima kasih ya teman-teman mahasiswa. Hari ini materi kita tentang job analysis dan specification sudah selesai. Harapan saya teman-teman mampu untuk nanti membuat ya job analysis dan specification. Untuk tugasnya ya, nanti saya akan send seperti biasa di WhatsApp group ya, yang nantinya minggu depan saya pengen teman-teman ceritakan tentang job impian kalian. Ya, job analisisnya, specification-nya, sama juga job description-nya. Oke, akhir kata dari saya hari ini, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.